Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kalau yang kemarin kita belajar tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Nah, hari ini kita masuk dalam organ gerak dan fungsinya pada hewan invertebrata. Buka bukunya halaman 30, ya, boleh buka bukunya halaman 30. Nah, di sana ya akan kita pelajari tentang hewan invertebrata. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hewan vertebrata. Di vertebrata pun di video pembelajaran kemarin juga sempat Ibu bahas kalau perbedaan vertebrata dan invertebrata itu adalah pada tulang, ya, tulang belakang. Kalau dia vertebrata dia mempunyai tulang belakang, kalau dia invertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang. Nah, pada hari ini kita belajar organ gerak pada hewan invertebrata, di mana seperti yang kita ketahui, vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Artinya pada tubuh invertebrata itu hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Umumnya hampir semua hewan invertebrata itu menggunakan otot perut untuk bergerak, ya. Dan contoh beberapa hewan invertebrata itu misalnya seperti cacing, siput, belalang, dan lainnya. Nah, di buku kalian itu ada sebuah kolom, ya, sebuah tabel dengan format seperti yang ada di buku kalian. Nah, kalian boleh menambahkan hewan-hewan di sana, kemudian alat geraknya, kemudian boleh kalian gambarkan, tapi kalian kerjakan itu di buku catatan agar kamu lebih mengingat. Jangan ditulis di buku paketnya, ya, tapi tulis di buku catatan. Nah, kita akan membahas sedikit, ya, tentang nama organ gerak hewan invertebrata. Seperti yang kalian ketahui tadi, beberapa contoh dari yang sudah kita sebutkan dan akan kamu lengkapi pada buku catatan kamu, ya. Organ gerak hewan invertebrata itu ada 5, ya. Ada perut, kemudian kaki dan sayap, kemudian otot perut, kemudian tentakel, dan serabut otot. Nah, ini tergantung dari jenis hewannya juga, ya, tergantung dari contoh hewannya. Misalnya kalau dia siput dia menggunakan otot perut, kalau dia cacing dia menggunakan serabut otot. Nah, serabut otot itu mempunyai 3 bagian lagi, yaitu sirkular, longitudinal, dan vertikal atau sorong. Nah, setiap bagian-bagian ini pun mempunyai fungsi yang berbeda, ya, yang membantu gerak dari cacing, ya. Nah, nanti akan Ibu tuliskan, ya, di papan tulis beberapa contoh hewan invertebrata, kemudian alat geraknya. Jadi kamu persiapkan buku catatan kamu, kita akan menuliskan materi yang kita pelajari pada hari ini biar kamu lebih mudah dalam belajar. Oke, saksikan. Oke. Nah, hari ini Ibu akan memberikan catatan buat kalian tentang hewan invertebrata dengan organ geraknya, ya. Beberapa akan Ibu tuliskan di papan tulis.
Kita buat dalam bentuk kolom biar lebih memudahkan kamu dalam menuliskan dari organ, geraknya serta fungsinya. Di buku kalian ditulis yang rapi. Ya. Oke, kurang lebih buatlah seperti ini ya kolomnya, nomor, nama hewan invertebrata, organ geraknya dan fungsi organ gerak. Oke, yang pertama adalah kita ambil contohnya adalah cacing ya. Cacing, alat geraknya atau organ geraknya disebut dengan serabut otot. Nah, di mana di dalam serabut otot seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal tadi, serabut otot itu melingkup ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sirkular ya. Yang pertama adalah sirkular, di mana fungsinya adalah untuk memanjangkan tubuhnya. Nah, untuk memanjangkan tubuh. Yang kedua, bagian dari serabut otot itu adalah longitudinal. Nah, fungsi dari longitudinal ini adalah memendekkan tubuh. Nah, yang terakhir adalah ventrikal. Atau serong. Nah, fungsinya itu adalah untuk bergerak, kemudian dia membalik atau belok ya. Kemudian adalah untuk melipat. Kedua, kita ambil contoh misalnya yang kedua adalah belalang. Nah, belalang itu organ geraknya adalah kaki dan sayap, di mana fungsinya adalah untuk bergerak, melompat, ataupun terbang ya. Oke, yang terakhir Ibu berikan contoh adalah ubur-ubur. Ini yang sering kita lihat di buku pembelajaran ataupun di televisi ya, di laut. Yang sering ditangkap sama SpongeBob. Ya. Alatnya adalah tentakel.
Nah, tentakel ini berada di bagian mulutnya, ya, sehingga berfungsi untuk bergerak, kemudian menangkap, ataupun memasukkan makanan, ya. Nah, ini beberapa yang Ibu berikan contohnya, ya. Tapi nanti bisa kamu lengkapi dengan contoh-contoh yang lainnya, kamu cari di internet, ya, ataupun bahan belajar lainnya untuk menambahkan buat kamu tentang hewan-hewan invertebrata dan juga organ geraknya. Oke, jangan lupa ditulis di buku catatan ya. Oke, tadi kamu sudah menyaksikan untuk tambahan catatan kamu di rumah, dan bisa kamu lengkapi lagi ya, cari lagi contoh-contoh hewan invertebrata lainnya agar kamu lebih banyak mengetahui, kamu mudah untuk menghafalnya kalau kamu buat dalam bentuk kolom seperti tadi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya ya, untuk tugas di rumah, kerjakan soal halaman 32 soal nomor 2 dan 3. Ibu ulang latihannya dari halaman 32 nomor 2 dan nomor 3. Silakan dikerjakan di buku latihanmu dan kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan ya, serta menggunakan masker kalau ingin keluar dari rumah atau mau bepergian. Sampai jumpa.